Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal teknis profesional P3K PGSD khusus materi bahasa Indonesia. Ini part yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tutup adonan dengan kain bersih, diamkan selama 1 jam. 2. Goreng donat dengan minyak panas menggunakan api kecil. 3. Campurkan semua bahan dan aduk rata hingga kalis. 4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian dan bulatkan lalu beri lubang di tengahnya. 5. Kempeskan adonan hingga udara keluar. Urutan pembuatan donat yang benar adalah A. 31542, B. 34512, C. 12453, D. 35412. Jadi urutan cara pembuatan donat yang benar, yang pertama campurkan semua bahan dan aduk rata hingga kalis. Yang kedua, tutup adonan dengan kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Yang ketiga, kempeskan adonan yang sudah mengembang hingga udaranya keluar. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian dan bulatkan lalu beri lubang di tengahnya. 5. Goreng donat dengan menggunakan minyak panas menggunakan api kecil. Jadi urutan yang benar itu adalah 3, 4, 5, 1, dan 2. Jawabannya adalah B. Soal kedua. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersihkan semua sayuran yang akan disimpan, buang daun yang busuk dan kuning. 2. Masukkan ke kulkas dan tata sesuai jenisnya. 3. Cuci sayuran dengan air bersih. 4. Siapkan wadah penyimpanan kedap udara dan lapisi dengan tisu. 5. Keringkan sayur dengan keranjang jaring plastik. Urutan memasukkan sayur ke dalam kulkas yang benar adalah A. 31452, B. 13542, C. 31425, D. 13245. Kita lihat urutan yang benar. Yang pertama, bersihkan semua sayuran yang akan disimpan, jadi buang daunnya yang busuk dan kuning. Yang kedua, cuci sayur dengan air bersih. 3. Keringkan sayur dengan keranjang jaring plastik. Setelah kering baru dimasukkan, jadi siapkan wadah penyimpanan kedap udara dan lapisi dengan tisu. Yang kelima, masukkan ke dalam kulkas dan tata sesuai jenisnya. Maka jawabannya yang tepat itu adalah B. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Setelah semua bumbu dimasukkan, aduk rata dan tunggu sampai santan mendidih serta mengeluarkan minyak. 2. Potong dan gepreklah daging yang telah dicuci. 3. Ungkep daging sapi yang telah digeprek dengan bumbu halus sampai beruap dan daging ungkep kering. 5. Masukkan santan dan bumbu-bumbu. 5. Aduk terus sampai serundeng menyatu dengan daging sampai berubah warna dan mengering. 6. Setelah santan mengeluarkan minyak, kecilkan api dan masukkan bahan pelengkap seperti kelapa, serundeng, sangrai. 7. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai jahe, dan lengkuas. Urutan membuat rendang yang benar adalah A. 231476, B. 24731615, C. 251463, D. 2734165. Jadi urutan yang benar, yang pertama, potong dan gepreklah daging yang telah dicuci. Yang kedua, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai jahe, dan lengkuas. Yang ketiga, ungkep daging sapi yang telah digeprek dengan bumbu halus sampai beruap dan daging ungkep kering. 5. Masukkan santan dan bumbu-bumbu. 5. Setelah semua bumbu dimasukkan, aduk rata dan tunggu sampai santan mendidih serta mengeluarkan minyak. 6. Setelah santan mengeluarkan minyak, kecilkan api dan masukkan bahan pelengkap seperti kelapa, serundeng, sangrai. 7. Aduk terus sampai serundeng menyatu dengan daging sampai berubah warna dan mengering. Jadi jawabannya ini adalah D. 2, 7, 3, 4, 1, 6, dan 5. Soal selanjutnya.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lihat lampu indikator pada proyektor. Apabila telah berwarna orange, proyektor siap digunakan. 2. Setelah lampu indikator berwarna hijau, tunggu 20-30 detik sampai skrin muncul di layar. 3. Pastikan proyektor terhubung dengan aliran listrik. 4. Hubungkan kabel VGA atau HDMI ke laptop. 5. Tekan tombol power kurang lebih 2 detik. 6. Proyektor siap digunakan. Urutan menggunakan proyektor adalah A1234546, B653412, C132546, D315246. Urutan yang benar yaitu yang pertama, pastikan proyektor terhubung dengan aliran listrik. Yang kedua, lihat lampu indikator pada proyektor. Apabila telah berwarna orange, berarti proyektor siap digunakan. 3. Tekan tombol power kurang lebih 2 detik. 4. Setelah lampu indikator berwarna hijau, tunggu 20-30 detik sampai skrin muncul di layar. 5. Hubungkan kabel VGA atau HDMI ke laptop. Dan 6. Proyektor siap digunakan. Jawabannya itu adalah D. 3, 1, 5, 2, 4, dan 6. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Potong sesuai selera agar-agar siap disajikan. 2. Masukkan gula pasir, bubuk agar-agar, dan daun pandan ke dalam air, campurkan dan aduk rata. 3. Tambahkan santan, garam, dan aduk rata. 4. Angkat dan tuang ke dalam loyang cetakan, lalu dinginkan. 5. Masak di api sedang hingga mendidih. Urutan membuat agar-agar yang benar adalah A. 25341, B. 23541, C. 12345, D. 34512. Jadi urutan yang benar adalah yang pertama, masukkan gula pasir, bubuk agar-agar, dan daun pandan ke dalam air, campurkan dan aduk rata. 2. Masak di atas api sedang hingga mendidih. 3. Tambahkan santan, garam, dan aduk rata. 4. Angkat dan tuang ke dalam loyang cetakan. Lalu dinginkan, kemudian potong sesuai selera agar-agar siap disajikan. Maka jawaban yang benar itu adalah A. 2, 5, 3, 4, dan 1. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Aduk tapioka dan air menjadi adonan. 2. Rebus adonan sambil diaduk. 3. Larutkan tapioka dan air ke dalam sebuah panci. 4. Tunggu sampai dingin dan siap digunakan. 5. Angkat panci jika adonan sudah mengental. Urutan membuat lem dari tepung tapioka yang benar adalah A. 31254, B. 12351, C. 32145, D. 13254. Jadi urutan yang benarnya, yang pertama, larutkan tapioka dan air dalam sebuah panci. Yang kedua, aduk tapioka dan air menjadi adonan. 3. Rebus adonan sambil diaduk. 4. Angkat panci jika adonan sudah mengental. Dan yang terakhir, tunggu sampai dingin dan siap digunakan. Jawabannya itu adalah A. 3, 1, 2, 5, dan 4. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Lalu tambahkan tepung terigu dan baking powder yang telah diayak ke dalam wadah bergantian dengan minuman soda sedikit demi sedikit sembari terus dikocok hingga rata. 2. Kukus kue hingga mengembang. 3. Ayak tepung terigu dan baking powder. 4. Ambil sebagian adonan dan masukkan ke dalam wadah yang lain lalu tambahkan pasta coklat. 5. Masukkan gula pasir, telur, dan emulsifier ke dalam wadah, kemudian kocok dengan menggunakan mixer selama 10 menit hingga mengembang. 6. Tuang adonan putih terlebih dahulu ke dalam cetakan, lalu tambahkan adonan coklat. 7. Siapkan cetakan kue bolu kukus lapis dengan kertas kue bolu. 8. Tambahkan vanili pada adonan satunya. Urutan membuat bolu kukus yang benar adalah A. 351478662, B. 351486762, C. 351488672, D. 351846762. Jadi urutan yang benar, 1. Ayak tepung terigu dan baking powder. Masukkan gula pasir, telur, dan emulsifier ke dalam wadah, kemudian kocok dengan menggunakan mixer selama 10 menit hingga mengembang. Lalu, tambahkan tepung terigu dan baking powder yang telah diayak ke dalam wadah bergantian dengan minuman soda sedikit demi sedikit, sembari terus dikocok hingga merata.
4. Ambil sebagian adonan dan masukkan ke dalam wadah yang lain lalu tambahkan pasta coklat. 5. Tambahkan vanili pada adonan satunya. 6. Siapkan cetakan kue bolu kukus lapis dengan kertas kue bolu. 7. Tuang adonan putih terlebih dahulu ke dalam cetakan lalu tambahkan adonan coklat. 8. Kukus kue hingga mengembang. Jadi jawabannya adalah B. 3, 5, 1, 4, 8, 7, 6, dan 2. Soal selanjutnya. Perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Buku sekolah elektronik atau BSE bisa di-download. 2. Kegiatan penyuluhan pertanian bisa dilaksanakan dengan lokakarya. 3. Di masa pandemi, para siswa belajar secara online. 4. Siswa kelas 6 belajar menggunakan gawai. Kalimat dengan kata serapan baku atau kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat nomor A1 dan 3, B2 dan 4, C1 dan 2, D2 dan 3. Jadi buku sekolah elektronik di sini yang ditebahkan itu adalah di-download. Download itu merupakan kata serapan tapi tidak baku. Jadi bentuk bakunya adalah unduh. Yang kedua, yang ditebahkan itu adalah lokakarya. Ini baku, yang tidak bakunya itu adalah workshop. Kemudian di masa pandemi, para siswa belajar secara online. Online ini tidak baku, bakunya itu adalah daring. Kemudian gawai, ini baku, yang tidak bakunya itu adalah gadget atau handphone. Jadi jawabannya adalah 2, lokakarya, dan 4, gawai. Ini adalah beberapa contoh bentuk kata serapan terbaru. Bentuk bakunya narahubung, yang tidak bakunya itu adalah kontak person. Daring, tidak bakunya online, luring, offline, gawai, gadget, warganet, tidak bakunya netizen, swafoto, tidak bakunya selfie, tetikus, tidak bakunya mouse, saltik, tidak bakunya typo, unduh, tidak bakunya download, lokakarya, tidak bakunya workshop, unggah, tidak bakunya upload, pelantang, tidak bakunya mikrofon, diskalepas, tidak bakunya flash disk, peladen, tidak bakunya server, pratayang, tidak bakunya preview, pramusiwi, tidak bakunya babysitter. Selanjutnya, perhatikan kalimat di bawah ini. 1. Hari ini akan ada rencana reshuffle kabinet dari presiden terpilih. 2. Makan sayur dan buah adalah salah satu usaha agar manusia mendapatkan gizi balance. 3. Pemberian tryout sebelum ANBK akan membantu anak mempersiapkan diri. 4. Periode triwulan 3 tahun ini diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran keuangan. 5. Adik sudah berusaha maksimal pada saat lomba cerdas cermat itu. Kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat nomor A1 dan 5, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Jadi kita lihat yang bercetak tebal pada kalimat nomor 1, reshuffle itu adalah kata serapan yang benar. Jadi kata serapan itu diambil dengan tiga cara dan reshuffle ini diambil secara adopsi. Yang kedua, balance, ini kata serapan yang tidak tepat atau yang salah. Yang benarnya itu adalah imbang, diambil secara pungutan. Kemudian tryout, ini juga kata serapan yang salah, yang benarnya itu adalah uji coba. Cara pengambilan kata serapannya ini juga pungutan. Lalu defisit, ini juga salah, yang benarnya itu adalah kekurangan. Cara pengambilannya itu juga melalui pungutan. Lalu maksimal, ini adalah kata serapan yang benar, diambil dengan cara adaptasi. Jadi jawaban yang benar itu adalah 1 dengan 5, reshuffle dan maksimal. Jadi kata serapan ada 3 macam. Yang pertama diambil secara adopsi, yaitu penyerapan kata asing dengan cara mengambil kata asing tanpa merubah pelafalan maupun penulisan, atau bunyi dan penulisannya sama dengan bentuk asli. Contohnya, reshuffle, hamburger, supermarket. Jadi bacaan dan penulisannya benar-benar diambil dari bahasa asing. Yang kedua, adaptasi. Proses masuknya kata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan cara mengambil maknanya saja, sedangkan penulisan dan pelafalannya dirubah untuk disesuaikan ke dalam bentuk kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, organisasi dari kata organization,
Akuarium dari kata aquarium, maksimal dari kata maksimal. Kemudian yang ketiga pungutan, yaitu kata-kata yang merupakan padanan kata dari bahasa asing itu sendiri, atau bahasa asing yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Contohnya, uji coba itu diterjemahkan dari kata try out, imbang dari kata balance, dan kekurangan dari kata defisit. Soal terakhir, perhatikan kalimat di bawah ini. Isilah waktu luangmu dengan kegiatan yang berfaedah. 2. Lana sudah terbiasa salat 5 waktu. 3. Dunia ini hanya sementara, akhiratlah yang selamanya. 4. Lika rajin membaca Al-Quran setiap malam. 5. Ibu selalu mendoakan Zamil agar menjadi anak salih. Kata serapan dari bahasa Arab yang benar adalah nomor A1, B2, C3, D4. Jadi ini adalah kata serapan dari bahasa Arab. Yang bakunya itu adalah fa. Yang tidak bakunya itu adalah faedah, yang bakunya itu adalah faidah. Salat, bakunya itu adalah salat, tidak bakunya solat. Kemudian akhirat itu tidak baku, yang bakunya adalah akhirat. Al-Quran itu tidak baku, yang bakunya adalah al-strip Quran tanpa ada tanda koma di atas. Kemudian saleh itu adalah bentuk tidak bakunya, yang bakunya adalah salih. Saleh itu adalah bentuk baku, yang tidak bakunya adalah salih. Lafal itu adalah bentuk baku, yang tidak bakunya adalah lafaz. Rezeki itu adalah bentuk baku, yang tidak bakunya adalah rezeki atau rejeki. Zalim itu adalah bentuk bakunya, sedangkan yang tidak bakunya lalim. Jadi ini jawabannya adalah B, salat. Bentuk tidak bakunya adalah solat. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus semuanya pada ujian tes tahap kedua. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.